Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini beranggotakan dua orang dengan saya Muhammad Davi Subekti dan Rega Malik. Kami di sini akan menjelaskan Evolution X86. Langsung saja, sejarah perkembangan CPU X86. PC, personal komputer, sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia di era modern. Baik itu berupa komputer desktop, laptop, ataupun tablet komputer. Salah satu komponen utama PC adalah CPU atau proses dan core i7 atau AMD Pon 2 X4. Mungkin lebih familiar di telinga Anda dibandingkan dengan Intel 8286 atau AMD AM286. Padahal nama-nama ini berasal dari keluarga yang sama, yaitu X86. Untuk menambah wawasan Anda mengenai keluarga besar ini, selanjutnya akan dibahas mengenai silsilah CPU X86. Dalam artikel ini, proses akan dikelompokkan sesuai dengan generasi proses masing-masing. Dan penataan generasi didasarkan pada perkembangan yang signifikan pada teknologi yang ditetapkan pada prosesor. Pembahasan mencakup generasi awal sehingga generasi kelima proses X86. Baik, lanjut. Generasi pertama, inilah generasi awal dari CPU dengan arsitektur X86 yang akhirnya menjadi proses yang mendomisili pada PC. Intel 8086 1978 clock 5 MHz sampai 10 MHz. Didesain oleh Intel dan diperkenalkan pertama kali kepada pasar pada 8 Juni 1978. Intel 86 menandai kelahiran arsitektur X86 di dalam chip dengan fabrikasi 3 mikrometer ini. Terdapat 29.000 transistor. Jumlah ini 4 kali lipat lebih banyak jika dibandingkan dengan transistor yang terdapat pada Intel 8085, yaitu 6.500 transistor. Frekuensi clock pada awal produksi dibatas pada 5 MHz. IBM PC menggunakan 4,77 MHz. Sehingga pada versi terakhir spesifikasinya meningkat menjadi 10 MHz. Oke, lanjut. 8086 bukanlah chip 16 sampai bit yang pertama ada karena pada generasi sebelumnya, yaitu pada 8080 dan 8085. Kedua mikroprosesor ini telah mendukung beberapa instruksi 16 bit. Namun 8086 merupakan mikroprosesor pertama yang mengimplementasikan penuh teknologi 16 bit, baik itu register internal serta data bus internal dan eksternal, ditambah dengan 60 bit address bus eksternal, hingga mampu menyelamatkan proses sampai 1 MB memori 220 1048,576. Walaupun memiliki banyak perbedaan, Intel 8086 tetap mendukung software yang dibuat untuk chip pendahuluannya 8008, 8080, dan 8085. Oke, next. Intel 8088 1979 clock 5 MHz sampai 10 MHz. Pada tanggal 1 Juni 1979, Intel merilis Intel 8086, sertifikasi 8088 mirip dengan 8086. Perbedaan mencolok terletak pada eksternal data bus di mana 8088 hanya menggunakan 8 bit. Oke, next, selanjutnya akan dijelaskan sama Rega. Pada Rega dipersilakan. Generasi kedua. Pada masa ini perkembangan prosesor ditandai dengan kebutuhan akun hardware untuk proses perhitungan yang cepat, di mana diperkenalkan memori manajemen unit atau MMU untuk mendukung protected mode dan dukungan untuk kapasitas memori yang lebih besar, serta muncullah AMD sebagai pesaing Intel di pasar kali 86. Intel 8286 1982 clock 6 MHz 12,5 MHz. Pada tahun 1982 Intel
merilis seri 80, 18.6, dan 80.188, masing-masing sebagai penerus seri 8086 dan 8088. Intel 80.186 atau 80.188 didesain untuk embedded system atau sistem komputer untuk mengerjakan tugas yang spesifik sebagai microcontroller disertai memori eksternal. Oleh karena itu tidak memungkinkan menggunakan kedua mikroprosesor ini untuk membangun komputer yang 100% fisik compatible. AMD AM286 1983 clock 8 MHz sampai dengan 20 MHz. Intel 286 merupakan keluarga kali 86 yang kali pertama memperkenalkan fitur protected mode yang memungkinkan memori management unit atau MMU menangani akses untuk memori. Fitur ini membantu sistem software untuk memanfaatkan fitur virtual memory, paging, safe, multitasking, dan fitur-fitur lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan kontrol sistem operasi dan software. Walau begitu, fitur ini tidak banyak digunakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kelemahan seperti ketidakmampuan mengakses BIOS dan berpindah ke real mode tanpa mereset prosesor. Generasi ketiga, Intel 386 1985, clock 16 MHz sampai dengan 33 MHz. Intel 386 pertama kali dirilis pada 17 Oktober 1985. Kemudian i386 berganti nama menjadi i386DX untuk membedakan dengan variannya yang dirilis belakangan i386SX dan i386SL dan baru berhenti diproduksi pada September 2007. i386DX merupakan prosesor pertama dari Intel yang menggunakan arsitektur 32 bit. Di dalam chip ini terdapat 275.000 transistor dengan fabrikasi 1 mikrometer. i386DX hadir dengan 4 pilihan clock speed 16 MHz pada rilis awalnya, kemudian meningkat menjadi 20 MHz, 25 MHz, dan pada rilis terakhir 33 MHz. Prosesor ini mendukung perpindahan pada 3 mode operasi, yaitu real mode, protected mode, dan virtual mode. Generasi keempat, Intel 486 1989 clock 20 MHz sampai dengan 100 MHz. Intel 486DX hadir menutup dekade 80-an sebagai chip pertama yang menembus pemakaian 1 juta transistor, tepatnya 1,2 juta dengan fabrikasi 1 mikrometer dan 0,8 mikrometer untuk versi 50 MHz. Bukan hanya peningkatan jumlah transistor yang membedakan i486 dengan pendahulunya, Intel juga mengintegrasikan 8KB RAM cache untuk menyimpan perintah dan data yang sering digunakan, serta FPU, floating point unit, dan data yang sering digunakan. Untuk melakukan operasi perhitungan floating point dengan cepat, kecuali untuk varian XX, untuk para gamer saat itu 486DX 266 MHz adalah pilihan favorit karena kecepatannya. Namun saat 3D grafik mulai diperkenalkan, i486 tidak mampu lagi untuk mengimbangi karena kebutuhan 3D grafik untuk melakukan perhitungan floating point cukup tinggi, serta CPU cache yang lebih cepat dan bandwidth memori yang lebih tinggi. Generasi kelima kali 86 diramaikan dengan implementasi arsitektur super color, dukungan 64 bit data bus, FPU yang lebih cepat, serta mendongkrak kemampuan multimedia dengan MMX. Pentium 1993 clock 60 sampai 200 MHz dan Pentium MMX 1997 clock 166 sampai 233 MHz. Fitur kali 86 Intel menggunakan sistem penamaan baru untuk prosesor kali barunya. Penti dua suku kata, pente dari bahasa Yunani yang berarti 5 dan akhiran dari bahasa Latin ium. Penggunaan nama baru ini disebabkan karena pengadilan memutuskan untuk menolak penggunaan merek dagang yang berbasis angka.
seperti i586 atau 80856. Memulai debutnya pada 22 Maret 1993, ada banyaknya peningkatan yang bisa ditemukan pada Pentium seperti prosesor pertama yang mengimplementasikan arsitektur supercolor di mana pada prosesor terdapat 2 unit integer sehingga memungkinkan untuk menjalankan 2 instruksi memperbaiki kinerja operasi floating point dengan mendesain ulang FPU hingga dapat menjalankan sampai 1 instruksi floating point siklus CPU. Tambahan data bus eksternal menjadi 64 bit untuk meningkatkan kemampuan akses baca dan tulis pada memori. Terima kasih. Baik. Sekian dari penjelasan kami tentang materi Evolution X86. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.